butuh sama habaib, butuh sama kiai, butuh sama ustad. Kalau lagi mau calon, lagi pencalonan, baru butuh habaib, baru butuh kiai, baru butuh ustad, baru butuh majelis. Kalau udah itu, udah jadi, lupa sama habaib, lupa sama kiai, lupa sama ulama, dibuang ulamanya kalau sudah jadi. Sebut Habib Bahar istiqomah dan berani. Fadlizon, saya yakin ia akan menjadi tokoh penting ke depan. Fadlizon memiliki keyakinan suatu saat Habib Bahar akan menjadi tokoh penting di Indonesia. Politisi Partai Gerindra Fadlizon melalui akun Twitternya beberapa kali mempertanyakan penangkapan Habib Bahar bin Smith. Pada unggahan terakhirnya, ia tidak segan menyebut Habib Bahar bin Smith sebagai sosok yang istiqomah dan juga berani. Ia yakin apa yang terjadi pada Habib Bahar kini justru akan menjadi pengalaman sekaligus sebagai tempaan sang Habib akan lebih kuat dalam memperjuangkan kebenaran. Habib Bahar bin Smith ini, setahu saya, adalah seorang yang istiqomah dan berani. Perjalanan dan pengalamannya sekarang ini makin menempa dirinya kokoh kuat dalam keyakinan memperjuangkan kebenaran. Tulis Fadlizon. Habib Bahar dianggap memiliki karakter khas yang membedakannya dengan ulama lain. Bahkan Fadlizon yang kerap dijuluki sebagai jubir rakyat itu memiliki keyakinan suatu saat Habib Bahar akan menjadi tokoh penting di Indonesia. Tak banyak lagi ulama seperti beliau. Saya yakin ia akan menjadi tokoh penting ke depan. Imbuhnya. Dalam cuitan sebelumnya, Fadlizon juga mempertanyakan terkait penangkapan Habib Bahar bin Smith. Apalagi penangkapan dilakukan pada tengah malam atau dini hari dengan membawa banyak personil bersenjata lengkap ke pondok pesantren tempat Habib Bahar mengajar. Pak Kapolri, kenapa Habib Bahar bin Smith diperlakukan diskriminatif? Hukum benar-benar sudah jadi alat kekuasaan. Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadan di pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? Ujar Fadlizon. Pembatalan program asimilasi terhadap Habib Bahar bin Smith menjadi berita populer di berbagai media massa. Penangkapan kembali Habib Bahar menjadi perhatian publik lantaran ia baru dibebaskan dari penjara. Habib Bahar kembali dijemput oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan dijebloskan ke penjara setelah 3 hari masa kebebasannya. Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong pada Sabtu 16 Mei sekitar pukul 15.30. Saat itu, Habib Bahar tampak mengenakan pakaian berwarna hitam dan baret berwarna merah dengan hiasan bintang di kepalanya. Habib Bahar pun keluar didampingi kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, dan diiringi beberapa kolega. Ia dijemput pada Selasa dini hari dengan pengawalan polisi dengan bersenjata lengkap. Dirjen Pemasyarakatan Renar Silitonga mengatakan izin asimilasi Habib Bahar dicabut
karena dianggap melakukan pelanggaran khusus saat menjalani masa asimilasi. Selama menjalankan asimilasi, yang bersangkutan tidak mengindahkan dan mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh PK, petugas kemasyarakatan, yang memiliki kewenangan melakukan pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan asimilasi di rumah, kata Renard dalam siaran pers. Ada dua hal yang membuat Habib Bahar dinyatakan melakukan pelanggaran. Kegiatan yang dimaksud adalah memberikan ceramah yang bikin rezim Jokowi seperti cacing kepanasan. Kedua, Habib Bahar diduga telah melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan telah mengumpulkan orang banyak dalam kegiatan ceramahnya. Atas perbuatan tersebut, maka kepada yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar syarat khusus asimilasi sebagaimana diatur dalam pasal 136 ayat 2 huruf E Permenkumham nomor 3 tahun 2018, dan kepadanya dicabut asimilasinya, kata Renard. Habib Bahar bin Smith dijemput pada Selasa 19 Mei pukul 02 waktu Indonesia Barat untuk kembali masuk tahanan. Dia tidak dibawa ke lapas Pondok Rajek Cibinong, tempat sebelumnya ia menjalani masa hukuman, melainkan ke lapas Nusa Kambangan. Sebelumnya, ia telah keluar dari lapas kelas 2A Cibinong pada Sabtu 16 Mei pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan dijemput oleh keluarga dan pengacaranya untuk mulai menjalankan asimilasi di rumah. Kedatangan Habib Bahar mendapat sambutan dari para jamaahnya. Bahkan malam harinya ia langsung mengisi ceramah kepada jamaah yang berkumpul di pondok pesantren yang dia asuh. Di sosial media beredar penggalan video ketika Habib Bahar sedang melakukan ceramah. Berikut isi ceramah Habib Bahar bin Smith. Pejabat-pejabat sekarang, pemerintah-pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan. Negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan demi kepentingan perut partai dan politiknya. Oleh karena itu saya tanya, lawan apa biarkan? Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara, tapi saya pernah bersumpah di pengadilan Bandung bahwasanya saya, Bahar bin Smith, bersumpah saat itu di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan seluruh hadirin yang hadir. Saya bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa membungkam mulut saya. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok saya ditangkap polisi, dipenjara lagi. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya ridho, saya ikhlas besok di penjara lagi. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terus berjuang. Saya tidak akan pernah kapok. Saya tidak akan pernah takut menyampaikan kebenaran. Jangankan cuma di penjara, walaupun harus dibunuh sekalian. Diberitakan sebelumnya, baru 3 hari merasakan angin segar bebas dari penjara. Habib Bahar bin Smith kembali ditangkap pada Selasa
19 Mei 2020 dini hari. Publik di Twitter lantas mengaitkan dengan sejumlah pelanggaran PSBB lainnya, di mana para pelakunya tidak ditangkap secara berlebihan, seperti penangkapan Habib Bahar bin Smith. Sebagian lagi menganggap penangkapan kembali itu wajar lantaran Habib Bahar merupakan terpidana yang dibebaskan karena program asimilasi.